Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 447 dan 448. Dalam satu masa tertentu yang cukup lama, saya bertemu dengan begitu banyak orang yang berubah sikap ketika sesuatu terjadi di dalam hidupnya. Saya kemudian belajar bahwa ternyata sikap yang dia sampaikan sekian waktu sebelumnya bukan karakter aslinya. Karakter aslinya tersembunyi di dalam dirinya karena dia harus bersikap baik dan benar di hadapan orang lain. Tetapi sebenarnya dia memiliki sifat atau karakter yang berbeda dari apa yang disampaikannya. Dan di dalam belajar takut akan Tuhan nomor 447 dan 448 ini, hasil perenungan selama sekian tahun dengan begitu banyak orang di masa hidup yang berbeda, di banyak tempat yang berbeda, saya kemudian mendapatkan pelajaran bahwa ada 7 penguji karakter seseorang. Dan 7 penguji karakter ini saya bahas dalam 2 belajar takut akan Tuhan berikut ini. Belajar takut akan Tuhan nomor 448. 7 masa pembuktian karakter bagian yang kedua. Karakter atau kepribadian orang sulit untuk diketahui aslinya karena tersembunyi di dalam. Orang bisa menutupi karakter aslinya dengan penampilan kebaikan semu atau perkataan ramah yang terselubung. Tetapi dalam hidup ini ada masa demi masa yang bisa menyingkapkan semua yang tersembunyi di dalam karakter seseorang. Bukan masa ujian yang sengaja datang menguji, tetapi ujian yang tidak diundang dan tidak jelas soalnya seperti apa. Orang yang kelihatannya baik dan ramah tiba-tiba bisa berubah menjadi galak dan sombong karena mendapatkan jabatan atau wewenang baru. Orang yang kelihatannya biasa dan rendah hati tiba-tiba menjadi banyak bicara besar sewaktu bertambah kekayaannya. Kondisi tertentu membuat yang di dalam keluar. Perubahan menguji yang tersembunyi menjadi tampil apa adanya. Kita akan melihat 4 penguji karakter berikutnya. Penguji karakter yang pertama adalah kekuasaan. Penguji karakter yang kedua adalah ketenaran. Penguji karakter yang ketiga adalah kekayaan. Dan kemudian penguji karakter yang keempat adalah penderitaan. Pada waktu semua dalam keadaan cukup bahkan melimpah, semua berjalan dengan baik dan menyenangkan, maka karakter aslinya tersembunyi dengan baik. Rencana demi rencana dibuat dan dilaksanakan, semuanya menyenangkan hati, sampai kemudian keadaan berubah. Disitulah akan kelihatan seperti apa sebenarnya karakter yang bersangkutan. Contoh, ketika tiba-tiba dikhianati orang yang dicintai, keadaan menjadi berubah total. Semua harta menjadi tidak bisa menghiburnya. Yang tadinya kelihatannya kuat tiba-tiba menjadi begitu lemah
dan emosional. Pikirannya menjadi pendek dan pekerjaannya tidak diurusi, bahkan menutup diri dan tidak peduli. Berbeda dengan mereka yang kuat dan dewasa karakternya. Walau dikhianati dan patah hati, ia akan bersedih seperlunya, tetapi kemudian tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Apa yang menjadi tanggung jawabnya tetap dikerjakan dengan semestinya. Dipisahkannya urusan pribadi dengan tanggung jawabnya. Dihadapinya masa ujian karakter yang keempat, penderitaannya, dengan tabah dan hati belajar. Hidup ini mesti dihadapi dengan hati yang siap berubah, walaupun harus melewati penderitaan. Penguji karakter yang kelima adalah kesendirian. Ketika orang sendirian, tidak ada orang yang dikenalnya di sekelilingnya, maka dia bebas melakukan apa saja yang dia mau. Tidak perlu takut, ditegur atau dicurigai. Tidak perlu menjaga diri dengan ketat, tampil apa adanya, asli apa adanya, dia muncul tanpa takut disalah mengerti. Sendiri yang saya maksudkan bukan kesepian, tetapi berada di tempat di mana orang tidak tahu siapa dirinya. Di saat tidak ada orang sekelilingnya yang mengenalnya, seseorang bisa tampil polos seperti apa adanya karakter aslinya. Tetapi orang yang karakternya dewasa dan berintegritas, kondisi kesendirian dan tidak ada saksi hidup yang dikenal di sekelilingnya tidak berpengaruh apapun. Dia tetap tampil apa adanya sebagaimana karakter baiknya. Perhatikan ketika seseorang pergi ke kota yang baru baginya, tidak ada orang yang dikenalnya, maka tiba-tiba terbuka lebar kesempatan untuk menunjukkan sifat asli dirinya. Dia bisa melakukan apapun dengan bebas karena itu menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Penguji karakter yang keenam adalah kesempatan. Keadaan kadang membuat orang menguasai diri karena keterbatasan, menguasai diri karena terpaksa dan tidak ada kemampuan. Tetapi berbeda kalau muncul kesempatan baru, muncul kelonggaran baru yang menguji karakternya. Contoh, seorang karyawan yang keinginan hatinya ingin berkuasa, ingin memamerkan kemampuannya, dan pada suatu waktu dia mendapatkannya walau sementara. Dia diminta mewakili atasannya karena atasannya pergi selama 3 bulan. Maka kesempatan pun tibalah. Karakternya yang ingin berkuasa dan memerintah mendapat kesempatan. Maka bulan berikutnya adalah pembuktian seberapa baik dan seberapa hebat karakternya. Sedangkan bagi mereka yang dewasa karakternya, ketika mendapat kesempatan untuk memimpin, maka kesempatan itu dipakainya untuk menunjukkan kesungguhan hatinya untuk lebih bertanggung jawab dan membantu rekan kerjanya. Kesempatan diisinya dengan penuh makna dan pengabdian melayani sesama. Contoh lagi, ketika seseorang tidak cukup punya uang untuk berbuat ini dan itu, ketika suatu kali menerima uang dalam jumlah besar, maka semua keinginannya muncul. Sesuai dengan tingkat kedewasaan karakternya, uang itu akan digunakan. Kalau karakternya matang dan memiliki nilai hidup, maka ia tidak akan emosional memakai uangnya. Dia akan tenang dan tertata, bertanggung jawab menggunakan uangnya. Tetapi kalau sifatnya tamak, sok kuasa, egois, dan jahat, maka uang akan memberinya kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan apa saja. Penguji karakter yang ketujuh adalah hasutan. Ini sangat ampuh untuk menunjukkan karakter seseorang. Bagi mereka yang haus akan dukungan orang lain, maka
Ketika mendengar orang lain mengusulkan sesuatu yang sama, maka itu dianggapnya sama dan sejalan dengan pendapatnya dan merasa sehati dengannya. Padahal yang diinginkannya bukan sesuatu yang benar. Hanya karena mendengar orang memiliki pendapat yang sama, maka sudah dianggapnya sama dalam segala hal dan merasa benar. Berbeda dengan mereka yang dewasa dan memiliki prinsip kehidupan yang benar. Atas mereka yang berpendapat sama seperti dirinya, diresponnya dengan sikap menghargai tetapi tidak terhanyut. Atas mereka yang berpendapat berbeda, dia pun akan tetap menghargai dan menerima perbedaan sebagai bagian dari kekayaan suatu hubungan baik, tidak merasa dipojokkan dan tidak merasa dimusuhi. Alkitab mencatat kisah hidup yang sangat menarik. Ketika Daud mendapatkan kesempatan untuk membalas kepada Saul dalam 1 Samuel 26 ayat 1-11, Abisai meminta izin Daud untuk membunuh Saul. Cukup satu tikaman maka Saul akan mati. Kesempatan dan hasutan datang bersamaan. Abisai melihat Daud sekian waktu dikejar Saul untuk dibunuh. Sekaranglah saat yang baik untuk membalas Saul. Tetapi Daud takut akan Tuhan. Karakter dewasa dan mulia menahannya untuk membalas. Pengetahuannya bahwa siapa saja yang menyentuh orang yang diurapi tidak akan lepas dari hukuman. Nilai takut akan Tuhan itulah karakter Daud. Sehingga walaupun kesempatan dan hasutan datang bersamaan, Daud tetap menghargai nyawa Saul. Bahkan Daud tetap mengasihi Saul. Setelah melihat akan 7 masa ujian karakter di atas, masa ujian mana yang pernah saudara lewati? Lalu karakter apa yang keluar meresponnya? Apakah karakter yang baik atau yang buruk? Ketika datang ujian karakter berupa kekuasaan, ketenaran, kekayaan, penderitaan, kesendirian, kesempatan dan hasutan, kira-kira karakter apa yang keluar dari dalam diri kita? Apakah karakter yang baik atau karakter yang buruk? Apakah semua orang pasti akan menghadapi ujian karakternya? Oh, itu pasti. Tetapi apapun masa ujian karakter yang muncul, bagi mereka yang telinganya mau mendengar, hatinya mau diajar, dan memiliki kerendahan hati untuk berubah, maka apapun ujian karakter yang dihadapi, tetap akan melahirkan yang baik dan yang baik. Yesaya 32 ayat 15-17. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu,
dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.